Terakhir teman-teman semuanya, ada kaitan kesenangan, kebahagiaan kita, hati kita ini dengan bersihnya kita dari dosa. Ingat, agama kita ini agama yang pada hakikatnya hanya punya satu tujuan, yaitu mengantarkan kita semua kepada kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Dan kebahagiaan itu tidak bisa diraih kecuali oleh yang betul-betul mengamalkan agama. Siapa itu? Orang-orang bertakwa. Dan ketakwaan tidak mungkin tercapai kecuali oleh orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka orang yang tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, atau yang disebut dengan orang-orang maksiat, orang-orang berdosa, mustahil dia dapat kebahagiaan yang itu adalah buahnya beragama. Makanya ada kaitan dosa dengan susahnya kehidupan, gelapnya hati, dengan ujian yang dianggap berat dalam hidup dan seterusnya. Ada hubungan itu. Nah, kami sedikit akan sebutkan apa sih efek kalau dosa kita belum diampuni itu apa sih? Resikonya apa? Ustadz, saya nggak mau minta maaf lah, toh juga nggak ada masalah tuh dalam kehidupan. Aku salah besar Anda. Tadi kan seakan-akan urusannya dosa dengan akhirat saja. Enggak, kata siapa? Dosa itu ada efeknya, negatif banget di akhirat sudah jelas. Ada efek buruk juga di dunia kalau belum diberesin. Ngeri dosa ini. Yang pertama, kerasnya hati. Awas saja, satu. Yang pertama, kerasnya hati. Hati kalau sudah keras, mau nerima nasihat dari siapapun, mau arahan dari siapapun, ngaji kayak gimana pun gak masuk tuh ke hati. Cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ngajinya sering. Kadang-kadang kalau ngaji ya absensinya, checklistnya gak pernah kosong. Tapi kok gak ada pengaruh sama sekali dalam kehidupannya, ilmunya kok gak nempel. Pertanyaannya, jangan-jangan masuk kategori kerasnya hati disebabkan oleh dosa. Rugi banget itu. Ibaratnya dia gak punya receiver untuk kebaikan itu. Jadi dia gak bisa nangkap kebaikan. Hatinya udah susah, hitam, gelap. Karena setiap dosa yang dilakukan seorang hamba itu akan mengguratkan guratan hitam dalam hatinya. Semakin banyak guratannya, hatinya tidak lagi bisa menerima cahaya. Ini susah kalau gitu, gelap, nggak bisa memandang kebenaran. Yang ada nuruti hawa nafsu, semakin terperosok, terjerumus, semakin nyungsep dia. Ini yang pertama. Kalau sudah begitu, yang pertama sudah jelas hidupnya pasti menderita. Walaupun katanya bergelimang harta, pangkatnya tinggi, pasti menderita, pasti. Nggak pakai kemungkinan, nggak pakai probability lagi nih, pasti. Yang kedua, kalau dosa kita belum beres, belum tuntas, belum selesai, apa yang akan terjadi? Akan ada dalam hati itu, kata para ulama tarbiyah, yang namanya wahsyah. Apa itu wahsyah? Gundah, gulana, gelisah, galau dalam hati. Dan kegalauan ini, kegelisahan ini akan terus muncul dan bahkan bertambah, walaupun katanya hatinya sudah dihibur dengan berbagai macam hiburan, dengan refreshing, jalan-jalan, kumpul keluarga, reuni teman, ini itu, tetap bahkan kata para ulama, seandainya seluruh kenikmatan di dunia ini didatangkan untuk orang yang punya wahsyah, kegelisahan, kegalauan hati disebabkan karena kemaksiatan tadi itu, maka kegalauannya tidak akan pernah hilang selama-lamanya, titik. Kecuali dia tobat, beres dosanya, baru hilang. Makanya kalau ada di antara kita tuh kok gelisah aja hidupnya, galau aja, stres, galau, akhirnya ngomongnya nggak benar, statementnya jelek semua, pikirannya selalu buruk sangka, na'udzubillah, hatinya jelek dan seterusnya. Ini nih yang kayak gini, jangan-jangan dosa yang belum beres. Ini wahsyah ini bagi seorang murid yang pengen usul kepada Allah, ini musibah, ini sebelum musibah paling gede. Hatinya rusak sudah. Jadi ngeri, jangan dikira dosa, kata siapa? Ngeri. La ilaha illallah. Bahkan kita sebutkan dua lagi lah. Yang ketiga, diharamkan dari ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu cahaya dalam hati. Sekali lagi, ilmu manfaat itu cahaya dalam hati. Maksiat, kegelapan yang ngusir cahaya. Selesai.
Gak akan bisa itu ilmu manfaat masuk ke hati kalau belum beres dosanya. Kan heran kalau seandainya kok ada susah-susah Ustadz, suruh jamaah aja susahnya bukan main, padahal sudah fingerprint, suruh dikasih voucher dan seterusnya. Nomor satu sebetulnya langkah kita adalah mendoakan semoga kegelapan hatinya terusir oleh cahaya kebaikan. Yang kayak gini nggak dapat ilmu manfaat karena bab jamaah sudah dibulak-balik dibahas, tapi nggak nyambung-nyambung. Bangun subuhnya susah Ustadz, itu jangan-jangan itu masalahnya. Tapi kalau giliran begadang untuk main game, Masya Allah, cekak-cekik kayaknya bahagia, besoknya stres. Susah bangun subuhnya sudah. Ini masalah. La ilaha illallah. Gampang juga kena yang haram-haram kalau begitu itu. Yang halal ada di depan mata, ditinggalkan ngejar yang haram yang jauh di sana. Ini hati-hati ya, dosa nih, urusan dosa. Yang terakhir ada kaitan dengan rezeki. Lancar dan tidak lancarnya rezeki terkadang dipengaruhi oleh dosa. Yang kok hatinya bersih dari dosa-dosa, dari penyakit hati, dimudahkan oleh Allah rezekinya. Tapi kok yang hatinya penuh dengan kotoran-kotoran penyakit hati, dosanya banyak dan seterusnya, yang begini biasanya susah dapat rezekinya. Gitu. Ya. Makanya mari kita semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di momen ini. Mari kita meminta maaf yang tulus dari hati. Yang tulus, kemudian juga memaafkan yang tulus juga dari hati, insyaallah. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bersih daripada dosa-dosa, bersih hati daripada penyakit-penyakitnya, dan bersih daripada niat-niat buruk, bersih daripada penyakit-penyakit malas dan seterusnya. Malas, penyakit kurang motivasi, penyakit tidak serius, tidak fokus dan seterusnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli tinsalli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.